Setiap umat Tuhan yang percaya, yang mau naik gunung Tuhan, yang yakin akan setiap firman-Nya, buka dulu pintu hati. Terbukalah pintu-pintu hati. Biarlah Raja kemudian masuk. Siapakah Raja kemudian itu? Tuhan yang kuat dan perkasa, yang tidak terkalahkan dalam peperangan. Kalau saudara naik ke gunung, Tuhan tidak mengalami kekalahan peperangan, walaupun ada liku-liku. Saudara akan melihat perbuatan tangannya yang besar, kuasanya yang besar. Orang yang menikmati tangannya, kekuatan dan kuasa tangannya adalah orang yang mau diubah Tuhan. Natal ini harus kita berubah total. Karena apa? Karena dia membawa Sang Raja Damai, akan membawa kekuatan dan kuasanya bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman bahwa Ia datang dengan kekuatan dan kuasanya. Ia datang dengan kekuatan dan kuasanya. Saudara lihat, dan konfirmasi terus terjadi bagi kehidupan kita semua. Ya, bahwa akan terjadi penggenapan janji Tuhan pada tahun 2024. Itu pasti terjadi bagi kita, bahkan anak-anak Tuhan akan banyak diangkat di tahun depan. Saudara, mari kita percayakan hal ini. Apapun yang terjadi, bagi saya pribadi, mau keadaan situasi politik memanas, mau keadaan peperangan, mau keadaan apapun, yang saya yakini adalah minyak dan anggur jangan dirusakkan, kata Wahyu 6. Artinya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang mengalami sukacita Tuhan, mereka akan melihat sebuah perbedaan. Saya mau sampaikan, bukan di tempat lain tidak ada Tuhan, bukan di tempat lain ada Roh Kudus. Tetapi sesuai dengan tema kita masing-masing dengan Natal ini, itulah yang kita yakini. Semua firman, semua tema itu baik. Ya, tetapi saya meyakini bahwa penggenapan janji Tuhan tahun 2024 akan terjadi. Bahkan Ia datang dengan kekuatan dan kuasanya. Bukan sejak Dia lahir di kandang Bethlehem, di kandang domba di Bethlehem. Ya, dengan tempat yang sederhana Dia lahir sebagai raja. Dan Dia ingin menyelamatkan kita, memberkati kita, memulihkan kita, bahkan mempunyai sebuah rancangan besar daripada Bapa di sorga, penggenapan lewat pribadinya. Dan itu kita rasakan setelah Dia pergi, dan saya meyakini peristiwa kelahiran itu tidak berubah. Amin ya. Sebab itu mari kita tangkap sebuah visi ini. Mari kita melihat sebuah visi besar daripada rencana ilahi. Tidak pernah Tuhan meninggalkan, sekalipun ada proses, sekalipun ada persoalan padang gurun sekalipun. Saudara yang bertahan, saudara yang mau menjalani setiap peristiwa. Tidak terasa, besok 25 Desember kita peringati Natal. Padahal baru kemarin kita pasang pohon Natal. Perasaan baru kemarin. Ya. Dan kita sudah melewati Desember dan besok Januari lagi. Saudara, dan kita turunkan pohon Natal. Dan besok kita pasang lagi. Ya, waktu semakin cepat. Dan tidak terasa waktu bergulir. Dan umur kita yang saya tahu dulu, ya umur 20, umur 30 masih teringat di kepikiran saya. Tahun 2014 kita merayakan Natal, masih ingat. Dan sekarang tahun 2023, 10 tahun kemudian, ya kita memperingati Natal ini kembali. Dan saya mau memastikan kepada sidang jemaat Tuhan, saudara harus tampil beda. Bukan penampilan dengan baju baru, walaupun itu puji Tuhan. Ya,
Walaupun itu luar biasa, tapi saya mau sampaikan adalah bukan sekedar baju baru dan semua ya istilahnya aksesoris baru. Tapi saya mau katakan, mari kita berpunyai pikiran yang baru. Ya, mempunyai paradigma yang baru, pola pikir yang baru. Jangan kita ganti ornamen Natal, tetapi kita tidak pernah mengganti ornamen di pikiran kita. Ya, dan pikiran lama selalu berkutat. Saya mau meyakini bagi saudara, mari kita berjalan dalam janji Tuhan. Ya, sebab itu mari kita belajar. Ini saya akan bawa dalam 2 sesi. Ya, kita bawa di dalam 2 sesi dengan hari Senin besok. Ya, saya sepertinya hari Sabtu. Ya, karena besok hari Minggu itu pikiran karena terbiasa. Ternyata sekarang hari Minggu dan besok hari Senin. Ya, itu karena kebiasaan ya. Nah, saudara lihat situasi dunia sudah dinubuatkan. Tetapi sebagai umat pilihannya tidak perlu takut. Karena sesungguhnya inilah saatnya Tuhan akan membuat perbedaan. Kepada siapapun mereka yang setia dan taat kepadanya. Saudara, jangan seperti bangsa Israel lah di padang gurun. Kalau saudara mempunyai pikiran seperti bangsa Israel di padang gurun, saudara tidak akan pernah melihat tanah perjanjian. Loh kenapa Pak? Karena bangsa Israel itu sukanya nuntut, lebih banyak mintanya kepada Tuhan lewat Musa. Kalau enggak dikasih, Musa, hari ini lapar Musa, minta daging, setiap hari makan mana, setiap hari roti turun dari surga. Mana Musa? Dan itu 40 tahun itu dengan menggerutu, dengan bersungut-sungut, tidak sedikit dengan omelan, dengan marah. Ya, dan lihat ketika tidak sesuai dengan hatinya, itu mulai marah. Sampai suatu ketika mereka minta air. Lalu Musa dengan marahnya, karena memang air mahal. Ya, lebih mahal air daripada istilahnya minyak atau makanan dan minum atau makanan dan yang lain. Air itu mahal. Lalu ketika tidak ada air, lalu mereka marah, minta Musa. Langsung Musa itu pukul batu dengan keras betul. Ya marah. Apa kau pikir ini aku Tuhan? Kali ini bahasa saya ya. Pikir aku ini Tuhan Allahmu, mengganti Allahmu. Setiap hari minta harus ada, setiap hari minta harus ada. Saudara, janganlah seperti Musa, janganlah seperti bangsa Israel. Kalau hari ini belum dijawab, jangan seperti begitu saudara, langsung pokoknya harus A, harus B, harus C, harus D. Kalau saudara punya pemikiran begitu, saudara tidak akan pernah melihat tanah perjanjian. Ya, mari kita berjalan. Kalau hari ini saudara makan tempe, ucapan syukur aja. Ucapkan syukur. Kenapa? Kalau segala sesuatu hari ini kau tidak pakai baju baru, jangan pakai pakaiannya yang lama aja, enggak apa-apa. Ya. Ini sudah lama nih jas ini. Lebih 10 tahun, Natal itu udah berapa kali saya pakai baju ini, jas ini. Enggak mempengaruhi. Artinya apa? Ukuran kita adalah yang penting aksesoris yang di dalam. Yang terutama hati, itu aksesoris yang Tuhan senang. Bukan berarti yang di luar tidak boleh dipercantik, boleh. Tapi kalau hari ini saudara tidak bisa untuk membelinya, tidak usah terlalu berkecil hati. Ya, yang penting saudara bisa merayakan Natal ini. Amin. Apapun itu, saudara bisa merayakan Natal. Nah, saudara lihat. Saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Yesaya 40 ayat 9 ayat 10. Saudara, firman ini adalah nubuatan tentang peristiwa kelahirannya Yesaya sampai Yesaya 41, 42, 43 dan seterusnya. Ya, tapi saya ingin memberitakan sebuah kebenaran firman. Saya ingin mulai dulu dalam Yesayanya. Kemarin saya sudah bagikan. Mari kita lihat dalam Yesaya ini, apa sih yang Tuhan mau bicarakan? Yesaya pasal 49 ayat
Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-9 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara lihat, di dalam ayat ini saya ingin menyampaikan begini. Hai Sion, pembawa kabar baik. Jadi 2 ayat ini saya akan kupas bagi saudara untuk melihat tahun 2024. Saudara, saya ingin memperlengkapi dengan pemahaman saudara. Ketika saudara ingin melihat sebuah perbuatan tangan yang besar, kekuatan yang luar biasa terjadi atas hidupmu, saudara, saya mau sampaikan seperti tadi kata pembuka saya. Mereka sudah melihat laut yang terbelah. Mukjizat demi mukjizat mereka sudah melihat, tetapi saudara lihat, mari kita flashback ke belakang. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu, masa lalumu, dengan hari-hari ini. Bagaimana perubahan pribadimu, bagaimana perubahan anak-anakmu, bagaimana perubahan daripada usaha pekerjaanmu, bagaimana perubahan daripada pelayananmu. Dulu pelayanan kami sebiasa-biasa, hanya 4 orang. Tetapi kita sekarang melihat bagaimana progres pelayanan ke depan, sampai via Zoom juga, ya sekitar 40-an, hampir 40-an, ya dari berbagai negara dan berbagai kota kita bisa layani. Yang dulunya kita tidak mengerti. Artinya ada progres pertumbuhan. Saudara lihat bagaimana anak-anak saudara. Sejak SMA, saudara datang ke tempat ini, cupu-cupu, nah, gayanya ya, cupu-cupu. Tapi saudara bagaimana melihat progresnya? Apakah tidak ada progres? Bagaimana pribadimu yang dulu masa COVID-19, ada yang babak belur, ada yang terjun bebas. Saudara lihat progresnya bagaimana? Ya, makanya saya ingin menyampaikan kepada kita, hai Sion, hai umat Tuhan, engkau adalah pembawa kabar baik. Kita itu harus menjadi pembawa kabar baik bagi orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara kita. Kalau kita harus menuntut, mesti roti turun, mesti daging turun, saudara harus minta terus untuk terus tercukupi, minta terus untuk terpenuhi. Mari kita lihat. Sekalipun tidak ada, berikanlah kabar baik itu. Saudara adalah pemberita, pembawa kabar baik. Maka dikatakan yang pertama, hai Sion, pembawa kabar baik. Artinya di dalam hari ini, jadilah pribadi yang selalu membawa perkataan, memberitakan, membangun, menguatkan, menghibur di mana saja. Ada orang sakit, saudara beritakan, kuatkan dia, hibur dia. Kalau ada orang mengalami kesulitan, mengalami persoalan dalam rumah tangga, hibur, kuatkan, bangun dia. 2024, kalau saudara mau melihat janji Tuhan, buang jauh-jauh. Seperti saudara masuk ke toilet, lalu saudara ambil tisu. Saudara buang ke sampah. Seperti saudara mencuci tangan, ambil tisu. Ketika saudara cuci tangan, saudara buang ke sampah. Mohon maaf kata, ini saya ingin melihat sebuah gambaran yang paling terjelek sajalah. Ketika saudara bersin, ketika saudara mungkin batuk, saudara mungkin ada mohon maaf kata ingusan, saudara tidak masukin ke kantong, saudara buang ke sampah. Perkataan negatif buang ke sampah.
itu sampah. Sampah. Saudara tidak akan bisa melihat. Saudara kalau bisa menuntut, Musa mana Tuhan? Minta Musa. Di mata Allah. Bukan tidak boleh saudara meminta. Tetapi kalau saudara menuntut dengan memarah, menuntut dengan rasa kecewa, meminta dengan ucapan syukur, meminta dengan permohonan dari dalam hati, bukan dengan menggerutu. Saudara bukan membawa kabar baik. Peristiwa Natal ini mari kita berubah konsep pikiran kita. Kuatkan, bangun, beritakan, hibur, yang timpang, yang tergeletak, yang tidak berdaya. Hai Sion, kita harus berikan kabar baik. Kelahiran Yesus di Bethlehem itu suara malaikat sorga. Sebelum dia lahir sudah dikasih tahu lewat apa? Lewat Maria, rahimnya, engkau akan hamil, engkau akan mempunyai anak, sang juru selamat. Itu berita disuarakan. Para raja, para gembala, para orang Majus itu sujud menyembah. Karena berita dari sorga, mereka datang. Saudara, di rumahmu harus ada berita dari sorga. Di tempat usahamu berita dari sorga, dia hadir dengan kekuatan dan kuasanya. Saya ingin supaya saudara itu mempercayai apa yang ada dalam Alkitab. Kalau Alkitab yang ditulis, yang dicatat tidak terjadi bagi hidupmu dan kau tidak percaya, jangan baca Alkitab. Saudara baca Alkitab karena saudara percaya. Amin. Kalau enggak percaya jangan baca. Beres. Saya percaya 1000%. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, harus kita yakini. 2000 tahun yang lalu, dengan sekarang, apakah masih terjadi? Masih terjadi, masih sama. Tidak ada yang berubah. Makanya adalah aku, Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Mohon maaf, agak tegas sedikit. Ya, supaya 2024 saya rindu saudara diberkati. Yakini firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Bahwa ya dan amin, kata firman. Ya. Oleh sebab itu beritakanlah kebaikan Tuhan di momen Natal ini. Tidak boleh ada yang ragu lagi. Ya. Amin ya. Saya mohon ada perhatian sedikit. Ya. Beritakan kebaikan Tuhan di dalam peristiwa Natal ini. Nah, saudara lihat, yang kedua adalah naiklah ke atas gunung yang tinggi. Dikatakan naiklah ke atas gunung yang tinggi. Saudara lihat bahwa siapa yang naik ke atas gunung yang tinggi? Nah, Mazmur 24 ayat 3. Mazmur pasal 24 ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Artinya di atas gunung Tuhan saudara akan melihat perbuatan tangannya yang besar, kuasanya yang besar di atas gunung Tuhan. Pertanyaannya adalah ayat 3 ini siapa? Saudara? Halo? Saudarakah itu? Amin. Harus yakin. Sebab itu saya meyakini juga bahwa kitalah orang-orangnya. Orang yang siapakah yang naik di atas gunung Tuhan? Kalau saya lihat di dalam literatur, ya, saya membaca banyak literatur, orang yang naik gunung Tuhan adalah orang yang mau diubah. Tuhan, orang yang mau berubah. Ya. Mazmur 24 ayat 4. Ayat 4. Orang yang bersih tangannya
dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Di dalam ayat ini, ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang yang mau naik, orang yang naik di atas gunung Tuhan, orang yang menikmati tangannya, kekuatan dan kuasa tangannya adalah orang yang mau diubah Tuhan, orang yang tidak bercela pikirannya. Itu maksud dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan perbuatannya. Jadi terkadang antara pikiran dan perbuatan enggak connect. Kayak mata uang itu ada gambar, ada angka. Satu mata uang harusnya sama. Tapi terkadang mata uang itu hanya gambarnya belakangnya kosong atau angkanya saja di belakangnya kosong. Saudara harus seperti dua buah. Satu mata uang dengan dua sisi. Antara perbuatan dan pikiran harus sama. Perbuatan dan perkataan harus sama. Yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Saya mau katakan, mau cari kekayaan, jangan aneh-aneh. Ya, jangan aneh-aneh, cari Tuhan. Dapat satu, ucap syukur. Dapat dua, ngucap syukur. Dapat tiga, ngucap syukur. Ya, orang dapat 10, lalu saudara pengen 10. Lalu bagaimana caranya? Oh, panggil Pak, bikin saya kaya. Oh ya, 100.000, gampang. Bulan depan nanti kaya. Oh, enak kali. Jangan, di luar Yesus. Jangan coba-coba. Ya, jadi jangan bersumpah palsu. Pak, saya janji, Pak. Janji. Lebih jangan berjanji kalau tidak bisa tepati. Itu kata firman. Ya di atas iya, tidak di atas tidak. Kalau esok hari ini engkau mau pergi ke Nusa Dua, berjanji kepada orang, kalau memang tidak bisa jangan janji. Ya, saudara harus bisa tepati kalau pergi ke sana. Apapun, dalam janji apapun jangan berjanji. Ya, itu sumpah palsu. Pokoknya Pak, kalau saya sudah tajir jir melintir, nah, Bapak mau apa? Jangan ucapkan begitu, berjalan dengan apa yang ada. Ya, jadi tidak boleh, ini bersumpah palsu. Pokoknya kalau saya sogeh Pak, saya akan setia. Tidak usah, Tuhan tidak tuntut. Pokoknya suruh setia. Mau apa adanya, mau miskin sekalipun yang penting kau setia. Jangan tunggu kaya baru setia. Ya, setia itu bukan menjadi ukuran. Tapi setia itu adalah ketetapan hatimu. Apapun keadaanmu, mau kaya mau miskin tetap setia kepada Dia. Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat aksesoris. Ya. Nah, yang B adalah orang yang mencari wajahnya. Mazmur 24 ayat 3 ini, mari kita lihat ayat 6. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Orang yang naik ke atas gunung Tuhan adalah orang yang setia, ya. Angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah Dia. Arti kata tanya itu adalah hubungan. Setiap kita tersesat jalan, paling enggak kita pasti punya Google Map kalau sekarang. Kalau dulu kanan kiri tanya Pak di mana jalan, nama jalan Beringin, di mana jalan Kepundung, di mana jalan Tuhan, Durian. Saudara selalu bertanya kemana, saudara berhenti tanya, kadang-kadang tersesat, muter lagi. Sekarang pakai Google Map. Saudara, seperti itu kan saudara bertanya? Betul ya? Betul-betul. Pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana Tuhan? Gimana sih persoalan hari ini Tuhan? Atau saudara nggak mau bertanya. Artinya kata bertanya ini adalah komunikasi doa. Kata bertanya ini. Banyak-banyaklah bertanya setiap apa yang engkau melangkah dalam perjalanan hidupmu. Mencari wajahnya. Poin C adalah orang yang membuka pintu hatinya lebar-lebar. Mari kita lihat dalam 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad.
supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara lihat, di dalam ayat ini pun dikatakan firman Allah yang hidup bilang begini, hai pintu-pintu gerbang segala abad, dari dulu sampai sekarang selalu dikatakan hai pintu-pintu hati. Setiap umat Tuhan yang percaya, yang mau naik gunung Tuhan, yang yakin akan setiap firman-Nya, buka dulu pintu hati. Terbukalah, biarlah raja kemudian masuk. Kalau saudara raja kemudian tidak masuk, saudara masih berpikir negatif. Tidak mungkin, tidak bisa. Sama seperti bangsa Israel. Mana tanah perjanjian? Saudara, kalau kita lihat dalam peta hari ini, tidak sampai berapa hari, tidak sampai 1 minggu, cuma 1-2 hari. Kalau memang itu dengan kecepatan tinggi, dengan kendaraan atau dengan pesawat, cuma berapa jam? Tetapi kenapa bisa sampai 40 tahun itu muter-muter? Kenapa? Karena mereka tidak pernah membuka pintu hati. Artinya orang yang tidak mau membuka pintu hatinya untuk Tuhan bertata, untuk Tuhan masuk, adalah hidupnya muter-muter. Muter-muteng. Jatuh bangun. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu ada lagunya, lebih baik sakit gigi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Memang. Nah, itu lagunya begitu. Banyak tuh orang muter-muter hidupnya. Lihat, enggak ada perubahan, masih berdoa kenceng, dapat jawaban sedikit, besok kumat. Kembali ke laptop lagi, emosi, marah-marah lagi. Saya enggak nyinggung saudara. Yang tersinggung puji Tuhan. Karena hari Natal ini bebas kita bicara, haleluya. Karena besok kita makan enak. Amin. Besok kita puji Tuhan, kita makan, waduh luar biasa. Makanya hari ini kasih panas dulu telinga. Ya, amin ya. Sudah lihat, orang yang tidak mau buka pintu hati, mukanya tegap, dengan segitiga, muka bundar, muka bulat, tapi segitiga. Artinya, saudara lihat, mari smile. Katakan kiri kananmu, hai smile. Woi Pak Pendeta tahu smile. Tersenyumlah. Amin. Tidak ada uang, smile, sayang. Katakan sayang, smile sayang. Ya. Besok enggak usah ke restoran, datang ke gereja saja ya. Ya, smile ya. Enggak usah dipikirin besok. Siapakah raja kemudian itu? Tuhan yang kuat dan perkasa. Yang tidak terkalahkan dalam peperangan. Kalau saudara naik ke gunung, Tuhan tidak mengalami kekalahan dalam peperangan walaupun ada liku-liku. Tetapi saudara lihat, coba perhatikan kurva orang-orang yang suka matematika. Walaupun saya matematika paling saya tidak sukai. Ya, tapi saya tahu itu persis ya bagaimana kurva itu. Ketika naik progres. Nah, ketika ada proses, awal mulanya nangis-nangis di sini. Ketika naik progres, puji Tuhan. Lalu persoalan semua nangis, air mata, air liur, semua berjatuhan. Turun, tapi tidak sampai di bawah. Semua anak Tuhan tidak ada yang tidak pernah mengalami proses, tetapi tidak sampai di bawah. Pertama kali engkau hadir dipulihkan. Perhatikan baik-baik. Tuhan mau ada proses. Setiap proses itu mendewasakanmu, tetapi tidak sampai di bawah pertama kali. Dan tidak akan Tuhan biarkan itu terjadi bagi anak Tuhan. Kenapa? Bagi siapa yang mau membuka pintu hatinya untuk raja masuk. Karena dia membawa kekuatan, dia membawa keperkasaan. Karena dia tidak pernah terkalahkan di dalam setiap peperangan hidup umatnya. Ketika dia lahir ke dunia ini, bukan dia melihat bahwa
Aksesori di sorga begitu mewah, begitu luar biasa. Kata Wahyu itu zamrud, permata, yaspis itu yang dicari oleh manusia. Saya tahu persis bagaimana rupa zamrud. Ya, ada warna-warna hijau itu paling mahal. Ada yang warna biru, ya. Ada yang warna oranye, ya. Beda yang hitam itu batu akik namanya. Batu yang di depan itu enggak ada harganya. Ya, tapi saya mau katakan bahwa apa yang ada aksesori sorga, pintunya, jalannya dari emas. Kata Wahyu, bukan kata Pak Pendeta. Wahyu bilang itu jalan dari emas. Bukan palsu, bukan palsu. Ya, tapi asli. Turun ke dunia di kandang domba. Perbedaan sangat jauh. Kenapa? Karena dia mau menyelamatkan saudara. Karena supaya saudara menikmati berkat-berkat apa yang Bapaknya punya. Dia rela di bumi ini. Dia rela untuk tidak menikmati apa-apa. Supaya saudara menikmati apa-apa. Amin ya. Tetapi saudara lihat. Yang bukalah pintu-pintu gerbang. Selebar-lebarnya. Biarkanlah Raja kemudian masuk. Saudara tidak akan pernah melihat 2024. Dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang besar. Kalau sampai hari ini, engkau tidak melihat kebaikan Tuhan, tutup, memuji Tuhan. Begitu. Ayo mari kita baca firman. Saudara, yang rugi bukan saya. Saudara, bukalah pintu hatimu. Izinkan dia masuk. Izinkan dia bertata. Cobalah saudara berpikir. Dari rumah Bapak mau lahir di kandang domba untuk saudara. Saudara enggak hargai itu. Aduh, kasihan sekali. Kasihan. Bukan kasihan Tuhannya, kasihan saudara. Kasihan saudara, karena apa? Ekspresimu. Makanya ekspresi di padang gurun, begitu ada daging, puji Tuhan. Mana turun setiap hari, mana lagi. Besok mana lagi, besok mana lagi. Roti lagi. Oh Mbak, capcay dong belikan. Bo iya, iga babi. Saudara mau yang enak-enak ya. Itu bangsa Israel itu begitu, maunya yang enak-enak. Tapi ketika tidak enak bersungut-sungut. Mari ekspresimu. Bolehkah saudara melihat ke kiri dan ke kanan ekspresimu? Wajah-wajah orang-orang yang diberkati Tuhan. Wih, kalau diberkati aminnya kenceng banget. Haleluya ya. Mari kita lihat angkatan orang-orang demikian yang akan menerima berkat Tuhan. Mari kita lihat ayat 9. Oh ayat 5, sorry. Orang-orang yang seperti itu, ayat 5. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mau berkat enggak? Hah? Mau menikmati berkat enggak? Saudara, kalau tidak mau menikmati berkat itu saya sih bukan sedih. Ya, cuma heran. Bapak di sorga dengan kekuatan tangannya masih bengong. Masa sih nggak yakin sama Bapak yang di sorga, Yesus lahir itu dengan tangan yang kuat, dengan kuasanya. Sampai hari ini, jemaat Tuhan di tempat ini harus yakin bahwa hidupmu tahun 2024 adalah tahun di mana aku akan diangkat Tuhan. Amin ya. Haleluya. Nah, dari lihat. Semua adalah keputusan ada pada kita. Mau berubah apa tidak. Yang 3 poin tadi itu. Ya. Yang 3 poin itu dikatakan tadi, ya, orang yang mau diubah Tuhan. Poin B-nya, orang yang mencari wajahnya. Poin C-nya, orang yang mau membuka pintu hatinya lebar-lebar. Maka dia akan melihat
maka hidupnya akan diberkati. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara lihat, mari kita lihat poin ketiganya. Poin ketiga, kata nyaringkanlah, kita kembali kepada Yesaya 40. Ya. Ayat 10-nya, ayat 9-nya. Ayat 9. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Kata nyaringkanlah itu rum. Ya, bahasa Ibrani-nya rum dibaca ya. Nah, saudara kata nyaringkanlah itu persembahkan. Kata persembahkan itu adalah persembahkan suaramu kuat-kuat. Nanti kita akan lihat apa bicara suara, apa bicara kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Artinya persembahkan itu ini. Ketika saudara memuji Tuhan, mari kita puji Dia. Persembahkan yang terbaik. WL-nya sudah kencang-kencang, loncat-loncat, tamburinnya nari-nari. Saudara masih tegang dia. Saudara, nyaringkanlah suaramu, beritakanlah di rumahmu. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih nyaring, perkataan firman atau emosi? Saudara kalau lihat bilang begitu karena tegang. Tatapan matanya itu penuh heran. Seperti orang tidak bersalah. Ya, nyaring kalau itu persembahkan. Jadi saudara kalau mempersembahkan itu suara yang kuat-kuat, itu suara yang baik, yang memberitakan hal-hal yang baik. Itu nyaring artinya meninggikan derajat. Di dalam bahasa aslinya itu panas. Bukan dingin. Enggak lihat perubahan. Makanya anak saya waktu tadi, bagaimana nak? Dia pergi ke desa mau Natalan. Aduh mah dingin sekali. Oh dingin ya? Iya. Saya mau bilang, hatimu tuh jangan dingin sama Tuhan. Ya, panas. Orang yang menyaringkan itu orang yang semangat, orang yang bersuka cita. Ya, kalau saudara lihat lagu-lagu, ya, lagu-lagu yang luar biasa. Ya, saya pernah dengar itu. Ya. Begitu dengar lagu, saudara. Puji Tuhan. Biasa kalau di Carrefour itu kan ada lagu-lagu itu. Musiknya bang 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 bang. Dari semangat, ini Kevin sampai pukul keras, sticknya patah. Saudara enggak muji Tuhan, diem aja. Begitu di sentro nanti malam ya, jam 6, jam 7. Itu saudara dengan musik apa aja ada di situ. Sambil ngopi di Starbucks. Gitu. Tapi di sini, itu pelan ketukannya. Ya, di sini sampai patah dia punya sticknya, saudara nggak mau ekspresi. Ya, panas sekalipun, panas sekalian, dingin sekalian. Ya, jangan panas dingin. Maka firman Tuhan akan dimuntahkan, panas sekalian, dingin sekalian. Itu kata nyaringkanlah, tumbuh meninggi, itu progres. Susah, senang, masalah apapun tetap peristiwa Natal ini saudara lihat. Mulai bulan Januari saudara, tidak ada terbuka, tidak ada perubahan sampai seharusnya 24-25 bajunya tok yang baru tapi hatinya enggak naik, progresnya itu enggak naik. Lihat Tuhan itu seperti, saudara lihat, kata nyaringkanlah itu tumbuh tinggi, terus naik. Pohon itu dia naik terus. Cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, mempersembahkan puji-pujian. Bukan hari ini dia memang volumenya 1. Begitu sebenarnya Natal, seharusnya menyanyi Natal volumenya 10. Masihkah menyanyi Natal di dalam hati? Walaupun itu bisa. Tapi mari kita lihat progresnya.
Karena kita mau memuji, mau meninggikan dia, untuk menyenangkan dia. Bangkit berdiri, harus semangat. Jangan kalah sama yang rumah sakit. Di rumah sakit pun juga lihat bahwa Natal itu pasti, aduh besok Natal, supaya minta cepat sembuh. Saudara sehat. Yang sakit saja. Ibunya kemarin itu sampai seraknya. Kenapa? Karena ada di luar kota, masih usir-usir setan, orang kesurupan. Itu anak-anak muda datang, orang-orang tua, Pak Gembalanya datang, minta didoakan. Itu semangat tinggi. Saudara lihat, betapa luar biasanya pergerakan di luar kota. Lewat pantauan, lewat didikan yang kita bangun di tempat ini. Dan mereka mulai bangkit di luar kota. Bangkit berdiri, semangat. Ya, amin ya. 2024, mari kita tinggalkan 2023, kita melangkah dalam 2024 dengan bangkit berdiri, semangat persembahan yang terbaik, berikan hal yang terbaik, tumbuh meninggi artinya terus progres imanmu tetap naik, jangan turun. Ya, lihat tanah perjanjian, walaupun hari ini belum lihat tanah perjanjian, tetapi yakinkan bahwa hidupmu sudah injak kaki di tanah perjanjian, yakinkan bahwa anak-anakmu ke depan. Mereka anak-anak diberkati, walaupun di padang gurun, cari uang sekolah susah, semua serba sulit, makan sulit, semua sulit. Hai, pikiran. Berubahlah pikiran. Mari pikiran berubah, kita melangkah dengan perbuatan. 2024, engkau akan melihat perubahan dasar. Perubahan yang luar biasa terjadi. Harus yakin itu. Walaupun kita belum melihat tanah perjanjian. Yang keempat, lihat. Itu Allahmu. Kata lihat itu artinya hinai. Hinai. Kata hinai itu perhatikan, fokus. Jangan gak fokus. Miliki kepekaan. Ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan saya mau katakan fokus. Fokus dulu kepada hidupmu, fokus dulu kepada keluargamu, fokus dulu dalam pelayananmu, fokus dulu. Makanya saya mau katakan, ke depan kita akan fokus. Anak-anak muda, masing-masing di area-area fokus. Apa fokusmu? Terjadi perubahan apa enggak? Kepada yang kau layani, terjadi perubahan enggak di areamu? Terjadi perubahan enggak ketika kau melayani? Apa fokusmu? Saya mau sampaikan, jangan gak fokus, kayak kutu loncat. Miliki kepekaan. Kata fokus ini, kata hinai, ingatlah. Ini dalam bahasa Ibrani ini ada. Perhatikanlah, ingatlah. Jadi dari sekian banyak terjemahan arti kata hinai, ini saya ambil cuma 3. Kata perhatikan, itu berbicara fokus, ingatlah, itu pola pikir, itu harus berubah. Jangan lagi jatuh dalam dosa, aduh hari gini, gitu. Gak tahu Facebook, aduh. Gak tahu Instagram, aduh. Hari gini gak tahu Zoom, aduh. Kan begitu maksudnya. Hari gini masih jatuh dalam dosa. Aduh, nah kan gitu. Ya. Katakan tidak untuk dosa. Amin. Mau menikmati berkat? Jangan jatuh dalam dosa. Apa sih jatuh dalam dosa? Yang berendah, ngomel juga jatuh dalam dosa. Saudara, jangan yang bilang membunuh itu dosa. Apalagi mencuri itu dosa. Belum tentu. Betul memang. Ya, pikiran ngeres itu juga dosa. Emosi itu enggak habis-habis dari pagi sampai pagi. Itu dosa. Dari pagi sampai pagi itu enggak mari-mari. Tahu enggak mari-mari? Enggak selesai-selesai bahasa Jawanya. Enggak selesai-selesai. Besok lanjut ya. Babak kedua. Berhenti suami istri bertengkar karena besok itu kita 5 berkat. Amin. Amin. Haleluya. Kayaknya kurang pas. Aminnya kurang kenceng karena saya sering lakukan itu Pak Pendeta. Kata yang ketiga adalah camkanlah. Hati tidak boleh goyah. Lihat itu Allahmu, artinya camkanlah.
Hati tidak boleh goyah, punya pendirian, melangkah maju. Walaupun hari ini masih 30 tahun, pasti 40 tahun kemudian. Makanya jangan lama-lama. Bangsa Israel itu muter-muter lama-lama karena ngomel. Karena emosi. Karena marah-marah. Karena kecewa. Makanya orang kecewa, orang marah-marah, panjang perjalanan hidupnya. Tapi kalau sukacita, kalau mengucap syukur, saudara, tidak elok saya menceritakan hari ini apa yang di atas mimbar. Peristiwa demi peristiwa, setiap persoalan Tuhan selesaikan sampai per hari ini. Sampai untuk besok pun Tuhan juga selesaikan semua. Doa itu tidak amin-amin ibunya. Ya, tapi mukjizat itu terjadi. Yesaya 40 ayat 10. Yesaya pasal 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya, ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara, ya Tuhan Allah datang dengan kuat kuasanya yang besar. Ia akan memerintah dengan tangannya yang kuat. Lihatlah, Dia membawa segala pahala serta ganjarannya untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Apa perbuatanmu hari ini? Itulah pohon yang kau tanam. Mau tanam apapun, kau terima buahnya. Hendak nanam pohon, ya kau terima juga lah. Bagi saya pribadi adalah, yang penting Tuhan, aku sudah memberitakan firman, mau berubah, mau tidak berubah, mau kaku, mau diam, mau bersungut-sungut, mau emosi, please, welcome. Keputusanmu. Amin ya. Daripada saya paksa-paksa saudara nanti marah. Saudara pindah lagi ke tempat gereja lain, kan lebih baik biarin aja lah. Saya mau supaya saudara itu berubah. Tapi saya tidak mau paksa, tidak. Karena itu keputusan saudara. Saya mau berubah hari ini, puji Tuhan. Saya nggak mau berubah, saya tetap berdoa supaya saudara berubah. Amin. Alkitab bilang, Dia membawa segala pahala, ya, serta ganjarannya, tangan yang kuat, kuasanya yang besar, untuk apa? Membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tidak usah banyak-banyak kalau saudara bawa ikan teri. Tidak usah ikan paus, ikan teri aja. Saudara bawa apa tenagamu? Saudara bawa suaramu. Saudara bawa apa hidupmu? Saudara memenangkan orang. Saudara memulihkan orang. Saudara memberkati orang. Saudara melakukan apapun. Itu semua ganjaran yang engkau lakukan. Bawa ikan teri, minta ikan paus. Haleluya, semua pada mau. Artinya, kalau saudara beri yang terbaik hidupmu, memuji, meninggikan dengan suara yang nyaring, maka sukacita Allah akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Makanya kalau diajak nari, narilah. Seperti Daud menari. Ya, bukan yang di sono menari. Ya. When I fall in love. Wah, kalau itu saudara, it will be forever. Langsung peka suaranya. Kalau nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Diam begini, saudara. Ayolah, pujilah dia. Beri yang terbaik. Karena apa yang kau lakukan, maka perbuatan itu akan diberikan kembalikan kepadamu. Amin. Haleluya. Kata Tuhan Allah datang dengan kuat kuasanya yang besar. Ia akan memerintah dengan tangannya yang kuat. Artinya berjalan dalam kuasanya yang besar hari ini.
sejak kita akan memperingati hari Natal esok, mulai malam Natal ini, sampai perjalanan tahun 2024, saudara lihat, dia akan datang dengan kuat kuasanya yang besar. Ia akan memerintah dengan tangannya yang kuat bagi kehidupan kita. Karena lihat, untuk kedua kali dikatakan, lihatlah itu Allahmu. Yang kedua dikatakan, lihat itu butuh perhatian. Hai umat Tuhan, apa yang kau lakukan? Kau lihat ke depan tahun 2024. Lihat. Tuhan akan buat perbedaan. Itu pesan Tuhan akan dibuat. Tuhan sudah sampaikan, aku akan membuat perbedaan. Bagi saudara yang mungkin kecewa, saya mau maksa bagaimana? Jangan kecewa ya. Tidak bisa, kecewa itu keputusan hatimu. Tapi kalau saudara mau melihat, lihatlah, dia membawa segala pahala serta ganjarannya untuk membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Makanya di dalam ayat ini katanya, upah sesuai dengan perbuatan. Di mana ayat itu? Di dalam Matius 28, 25, ayat 28 dan 29. Tidak usah buka karena kita akan tutup tempat ini. Saya akan mengakhiri dengan ayat ini. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Berbicara kepercayaan, 1 talenta diberikan ketika tuannya pergi, lalu diberikan kepada seorang hambanya. Ini hambaku, ini 2 talenta, hambaku ini 5 talenta. Lakukan, kerjakan. Yang 2 talenta dia kembangkan menjadi 4, yang 5 talenta dia kembangkan menjadi 10. Apa kepercayaan dalam pribadimu? Ada yang 1 talenta diam karena dia dingin, dia nggak panas, dia lihat nggak ada perubahan, dia diam, dikasihati, dikasih masukan, didoakan, dia diam, dia nggak mau berubah. Kenapa? Yang dia bela perasaannya, sakit hatinya yang dia bela, kecewanya dia bela. 1 talenta, engkau akan nikmati itu. Kalau tidak berubah, Natal ini harus kita berubah total. Karena apa? Karena dia membawa Sang Raja Damai, akan membawa kekuatan dan kuasanya bagi saudara dan saya. 1 talenta dikatakan ketika tuannya kembali, aku tidak lakukan apa-apa. Kalau gitu aku ambil. Ingat baik-baik, apa yang kau lakukan, apa yang kau usahakan, kesuksesanmu, engkau merasa hidup diberkati ketika engkau cuek sama Tuhan, engkau menyepelekan Tuhan, menyepelekan diri Tuhan. Jangan lupa, apa yang 1 talenta pun akan diambil kepadamu, akan dia berkati orang lain. Catat baik-baik, 2024, kalau kau tidak berubah, kalau kau berubah, kau akan melihat perubahan, melihat suatu perkembangan yang besar. Tapi ketika kau tidak berubah, tahun 2024 pun juga, apa yang kau miliki yang kau akan hilang. Apa maksudnya? Pendeta kau menancap? Tidak. Karena Tuhan sebentar lagi waktu singkat akan datang. Dia mau supaya saudara itu semua dijemputnya. Dia mau supaya saudara itu berangkat bersama-sama dengan dia. Dia enggak mau saudara itu tertinggal. Kalau memang satu-satunya cara untuk mengambil sekalipun satu-satunya yang kumiliki, bila perlu diambil supaya kau berubah, maka akan dilakukan itu. Amin. Sudah cukup bangsa Israel. Tuhan tidak peduli. Bangsa Israel sudah 40 tahun tanah perjanjian di padang gurun. Ketika dia tidak berubah, maka 70 tahun 2 kali lipat kurang 10. 70 tahun penderitaan itu terjadi. Saudara, orang tuamu sudah menderita. Karena kau tidak dengar-dengaran, kau akan menderita juga. Tunjukkan, papa mama, istirahat ya. Kerja buat papa mama. Duduk. Saya itu bolak-balik ke rumah sakit lihat. Benar, ada yang anaknya. Saya mau angkat, dia tunggu siapa? Anaknya parkir, dia cari langsung papanya. Ingat, engkau masih kuat tanganmu. Suatu kelak umur 70, umur 80 engkau tidak berdaya. Maka anak-anakmu akan menopangmu. Ingat baik-baik. Saya pernah rasakan, papa saya tergeletak. Setiap Natal saya, Pak, Bi, selamat Natal.
Ketika tergeletak di tempat tidur, Yakub dulu dengan tangan besar pukul cak gampang ya. Tapi ketika tidak berdaya, jangan kau sakiti anakmu. Suatu kelak kau tidak berdaya, kau butuh anakmu. Jangan kau lukai orang tuamu. Karena suatu kelak kau akan jadi orang tua. Engkau akan diperlakukan sama seperti kau perlakukan orang tuamu. Jadi semua hukum akan terjadi bagi hidup kita. Peristiwa Natal ini, mari kita berubah. Hormati orang tuamu, sayangi anak-anakmu. Amin. Cintai istrimu. Ada yang gak cinta? Oh, tatapan matanya, saya cinta. Haleluya. Haleluya. Makanya baju baru. Kalau gak cinta, gak ada baju baru. Haleluya. Mari kita datang memuji Tuhan. Amin. Makasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu rindu jemaat-jemaat tempat ini diberkati Tuhan. Hamba rindu Tuhan mereka mengalami suatu kebaikan-kebaikan Tuhan. Hamba rindu Bapa mereka tidak berlama-lama dalam proses kehidupan. Tahun depan Tuhan, mulai saat ini, doa kami hamba-Mu, berkati umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga lepas keluarga. Lawat mereka Tuhan, supaya hidup mereka menikmati hal-hal yang baik daripada-Mu Bapa. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah. Sembah dan puji Ruhi Inilah penyembahan kami Bapa. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi tanah-Mu. Engkau adalah Raja di atas segala raja Bapa. Engkau datang Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa malam hari ini Tuhan, mengalir kuasa yang daripadamu, mengalir kekuatan yang daripadamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
kasih Bapa Sorgawi, akhir daripada ibadah malam Natal ini semua campur tangan-Mu. Berkati mereka Tuhan. Mereka datang memberi hati mereka, memberi waktu mereka, tenaga mereka, apapun mereka lakukan untuk memperingati hari esok Bapa. Dan malam ini mereka bersuka cita. Sebab itu Tuhan, mampukan kami. Mari Kau ambil alih Tuhan ibadah kami esok Bapa. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu. Sehingga damai sejahtera Allah itu berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan malam ini juga Bapa, kami mempersiapkan hidup kami, hati kami. Akan menyongsong hidup kami untuk memuji, meninggikan, menyembah, mendengar Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, seperti Kau antar kami ke tempatnya dengan selamat, hantar kami pulang dengan selamat juga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang Kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Apapun langkah hidupmu akan selalu diberkati dan dituntun oleh Sang Bapa yang baik, Raja atas segala raja kita. Diberkatilah Engkau di bumi dan diberkatilah Engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin.